Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Pujinugraha dari kelas 3KB05 di shift 3JKDN. Saya akan mereview hasil uji praktikum JKD kemarin. Yang pertama itu ada subnetting, yang kedua itu ada VLAN, dan yang ketiga ada routing dan NAT. Subnetting, apa itu subnetting? Subnetting adalah memberikan IP sesuai yang dibutuhkan. Misalkan kayak yang kemarin dibutuhinnya itu 120 host, terus 55 host sama 25 host dan sisanya itu router. Ya, kita menghitung subnetting itu dari host yang paling banyak. Yang paling banyak di sini itu ada 120 host. Berarti kita bakalan pakai yang 128 host. 128 host dan itu juga dipotong dengan adanya network dan yang lainnya. Yang kedua itu yang terbesar ada di VLAN 10 yaitu 55 host. Berarti kita pakai yang 64 host. 64 host, dan yang ketiga itu ada yang 25 host, kita pakai yang 32 host. Baru seterusnya itu kita pakai yang untuk router 4 host masing-masing. Setelah itu kita masukkan IP-nya, dan abis itu kita membahas tentang VLAN. VLAN di sini digunakan ada dua, VLAN 10 dan juga VLAN 20. Di mana VLAN 10 ada memiliki 55 host dan VLAN 20 memiliki 25 host. Dan di sini karena kita menggunakan switch multi layer, maka IP yang diberikan itu adalah DHCP. Kita lihat di sini PC 0 ini yang sebelah kiri itu VLAN 10. Berarti IP-nya itu dari 128 sampai 192, kita cek. 129, berarti dia masuk ke VLAN 10. Kita cek lagi nih VLAN 10 lagi di sini. Berarti dari 128 sampai 192 masih 130, berarti dia benar VLAN 10. Kita cek lagi di sini VLAN 20-nya apakah benar. Berarti VLAN 20-nya itu 192 sampai 223. Kita lihat 193. Kita lihat lagi yang satu laginya. Aduh, ini kenapa nih? 194, berarti dia masuk ke VLAN 20. Ada dua VLAN. Yang ketiga itu adalah routing. Routing yang digunakan di sini ada dua, yaitu EIGRP dan juga BGP. EIGRP itu yang dari router 8 dan juga router 9 sampai dengan router 2. Router 2 ini dia sebagai pembatas sih, karena dia bisa dua-duanya, router EIGRP dan juga router BGP. BGP itu yang ada di sebelah kanan, yang ada autonomous systemnya. Kayak autonomous system itu yang ada 400, 500, 600, 700, dan dia juga ada 300 sebenarnya. Nah, cara men-settingnya itu yang kiri itu memasukkan network dengan IP-nya, sedangkan yang BGP itu lebih rumit kalau saya bilang, karena harus lebih banyak lagi, karena memasukkan network dan juga memasukkan network IP-nya juga, dan juga memasukkan juga autonomous systemnya. Ya, dan yang terakhir itu NAT. NAT di sini itu sebagai penghubung ke jaringan. NAT itu singkatan dari Network Translate Node. Apa ya, gue lupa. Ya, intinya itu deh. Fungsinya untuk kayak untuk memberikan mana IP private dan mana IP public. Ya, contohnya kayak, ya karena gue di sini gagal sih, jadi kayak nggak bisa ngasih contoh gimana. Kemarin gue ada kesalahan di BGP kalau nggak salah untuk ininya. Intinya NAT itu untuk kayak memberikan IP private ke IP publik. Jadi dia kayak ngasih akses yang mana mau yang jadi IP private, yang mana yang jadi IP publik. Sedangkan kayak BGP, kita lihat di sini masih ada
contohnya nggak ya? Kita lihat di CLI. Semoga masih ada. Kalau masih ada, kita lihat di sini. Nggak ada guys. Intinya untuk membangun sebuah jaringan di sini kita perlu yang pertama itu, kalau udah ada komponen ya kita harus hitung dulu komponen yang dibutuhkan itu berapa. Setelah semua sudah dihitung dan kebutuhannya sudah diketahui, baru kita melakukan subnetting. Gimana berapa banyak IP yang dibutuhkan, berapa banyak IP yang harus kita pakai. Setelah subnetting kita udah pastilah karena ada VLAN, karena kan semuanya itu punya PC lagi. Habis itu kita melakukan routing. Setelah routing ya NAT itu ada banyak sih, kalau misalnya itu ya bebas. Intinya setiap bikin jaringan sebisa mungkin secukupnya dan seperlunya saja, karena agar tidak membuang-buang anggaran. Sekian review dari saya, Bakti Pujanugraha dari kelas 3KB05 shift 3 JKDN. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.